Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Dwi Jayanti, NPM 22130226049, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah IPA Biologi. Pada materi ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama itu tabel mengenai nama-nama organ pencernaan pada manusia, struktur dan fungsinya. Yang pertama ada lambung, di mana struktur lambung ini terdiri dari kardiak, fundus, badan lambung, aortum, dan pilorus. Fungsi dari lambung ini sendiri yaitu mengolah, menyimpan, dan menyingkirkan zat berbahaya. Dan fungsi lambung juga untuk menyerap zat yang baik untuk tubuh. Yang kedua itu ada organ pankreas. Struktur dari organ pankreas ini sendiri, yang pertama ada kepala pankreas, badan pankreas, dan ekor pankreas. Fungsi dari pankreas itu adalah memproduksi berbagai macam hormon penting seperti insulin, polipeptida, somatostatin, dan glukagon. Selanjutnya, soal yang kedua itu bagaimana mekanisme kerja enzim-enzim pada organ pencernaan saat terjadinya pencernaan. Setiap makanan yang kita makan itu harus dipecah menjadi molekul nutrisi dasar. Misalnya itu protein, asam lemak, karbohidrat, serta vitamin dan mineral, agar mudah diserap dan dialirkan lewat aliran darah untuk mendukung kerja metabolisme tubuh. Cara kerja penyerapan nutrisi ini sebagian besar dibantu oleh keberadaan enzim yang disekresikan di berbagai titik di sepanjang saluran pencernaan. Tanpa enzim ini, makanan kita makan akan menumpuk dan membusuk di perut, dan kita tidak dapat mendapatkan nutrisi dan energi dari makanannya. Singkatnya, kita tidak bisa hidup tanpa enzim pencernaan. Sebagian besar enzim pencernaan ini diproduksi oleh pankreas, kelenjar ludah dalam mulut, hati, kantung empedu, lambung, hingga usus kecil dan usus besar juga menghasilkan enzim untuk membantu memecahkan makanan. Jumlah dan jenis enzim yang dihasilkan tergantung pada apa yang kita makan dan berapa banyak yang kita makan. Yang ketiga itu ada tabel mengenai gangguan pada organ pencernaan. Yang pertama itu gangguan diare. Bagian organ dan jaringan yang terganggu itu usus besar, dinding usus, dan gejalanya itu adalah perut mulas, buang air besar cair atau tinja encer, atau bahkan berdarah, sulit menahan buang air besar, pusing, lemas, dan kulit terasa kering. Upaya menjaga kesehatan organ reproduksinya itu yang pertama adalah memisahkan makanan yang mentah dari yang matang. Kedua, mencuci tangan sebelum makan, menjauhi makanan yang diragukan kebersihannya, dan tidak minum air keran. Menyimpan makanan di lemari es dan hindari meninggalkan makanan di bawah paparan sinar matahari atau suhu ruangan. Yang kedua itu ada gangguan pencernaan atau kantung empedu. Bagian organ dan jaringan yang terganggu itu adalah gejala batu empedu. Dan gejala batu empedu berkembang mirip dengan gangguan pencernaan dan nyeri pada bagian ulu hati seperti mulas, reflux asam, dan kram. Dan kemudian bagian ulu hati juga terasa seperti diremas dan panas terbakar sampai ke dada atau heartburn. Selanjutnya, upaya mencegah kesehatan organ reproduksinya yaitu memilih makanan yang baik untuk empedu, membatasi jenis makanan tertentu, menjaga berat badan ideal, dan yang terakhir adalah rutin berolahraga. Soal yang keempat itu membuat peta konsep mekanisme pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan itu yang pertama ada nutrisi. Nutrisi itu dibagi menjadi jenis nutrisi, karbohidrat, lemak, protein,
vitamin, mineral, dan air. Yang kedua itu organ pencernaan utama. Yang pertama itu ada mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Yang ketiga ada organ pencernaan tambahan. Yang pertama itu hati, kantung empedu, dan pankreas. Selanjutnya gangguan pada sistem pencernaan itu ada obesitas, karies gigi, MAC atau gastritis, hepatitis, diare, konstipasi, gejala kekurangan vitamin, dan gejala kekurangan mineral. Baik, itulah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.